Nah, Mas atau Mbak Miki Shop, Binky Shop ya, terima kasih atas komentarnya. Bagus ya, cerdas sekali. Di situ memang sudah ada yang janggal sekali dalam kasus ini ya. Seperti yang di komen Miki Shop, bahwa pasti ada perubahan kebiasaan gitu ya, sehingga yang membuat semacam kecurigaan dari si penjaga kos, kok ada yang beda nih gitu. Ditambah lagi laporan dari istri almarhum untuk dicek-cekkan begitu ya. Jadi kan si penjaga kos kan harus memberikan laporan ke istrinya. Ini kita anggap, kita kesampingkan dulu penjaga kos ya, karena semua orang mengarah ke beliau ini, penjaga kosnya. Tapi coba kita berpikir dari perspektif lain ya. Jadi karena ada perubahan dalam kebiasaan di kamar si almarhum, mungkin di situ diinformasikan kepada si istri, sehingga si istri semakin panik nih gitu, nggak biasa mungkin gitu kan, karena kan yang penjaga kos kan pasti paham betul kebiasaan si pemilik kamar gitu ya. Nah, di pikiran saya analisisnya cuma satu ya, tapi terbagi menjadi dua bagian ini. Pertama, si pelaku itu apakah memang sudah bersama almarhum di dalam kamar saat si almarhum itu membuang sampah ya, karena terlihat dalam video almarhum Arya itu seakan-akan seperti tidak menutup pintunya dengan rapat ya, seperti kita kalau punya tamu di dalam kos ya kan, saya pernah kos juga ya. Jadi kita kan nggak mungkin nutup pintunya dengan rapat gitu kan, karena ada orang, ada tamu gitu ya. Yang kedua, apakah saat Arya itu membuang sampah, karena saya waktu kos juga, saya membuang sampah ke depan, saya pikir saya ngapain nutup pintu rapat, karena saya cuma sebentar gitu kan. Nah, bisa saja si pelaku masuk saat si Arya membuang sampah, dan saat Arya masuk disitulah terjadi eksekusi. Nah, cuman untuk yang kedua ini saya agak kurang pas, karena terkait masalah lakban ya, lakban sebagai alat pembunuhan almarhum yang untuk untuk membalut mukanya si almarhum itu. Lakban ini kan menurut informasi forensik kan hanya ada sidik jari almarhum begitu, Arya kan. Dalam artian berarti lakban ini memang sudah dibeli Arya, sudah dimiliki Arya sejak awal gitu ya. Tapi kegunaannya untuk apa, itu yang harus lebih dalam dikaji. Kegunaannya untuk apa? Apakah untuk packaging? Apakah untuk bungkus-bungkus barang? Karena dia menginformasikan dia akan melakukan dinas ke luar negeri. Nah, saat dia mungkin mau packaging atau mempersiapkan itu, mungkin dia mengundang seorang teman atau ada teman yang datang untuk membahas terkait ini semua. Nah, jadi mereka mungkin membeli makanan atau jajan, snack segala macam, sehingga kalau untuk 2 orang atau 3 orang makan itu kan cukup banyak sampahnya kan. Makanya kenapa Arya membuang sampah itu, sampahnya itu plastiknya ukurannya besar. Nggak seperti sebungkus nasi padang atau ayam penyet kan kecil tuh, yang dibuang Arya kan besar, berarti kan ada lebih dari 1 orang di situ. Nah, ya ini lagi kalau saya analisis lagi, saat sudah terjadi eksekusi tadi, maka ada yang bertanya bagaimana cara dia keluar. Itu menurut saya gampang sekali ya. Setelah Arya masuk dan pintu ditutup, ilustrasi saya, Arya itu dieksekusi saat tidur, kemungkinan ya, menurut ilustrasi saya gitu, dilakban ya oleh si pelaku ya, bisa saja pakai sarung tangan untuk menghilangkan sidik jari gitu ya. Nah, setelah berhasil membunuh dan mengeksekusi almarhum Arya, ya dia tinggal keluar aja dari jendela. Karena jendela itu sangat gampang sekali, itu jendela biasa yang kebanyakan di rumah-rumah yang gunakan kayak cantolan gitu, cantolan yang ya ada 2 jenis kan, yang modelnya bisa dijungkit ke atas gitu, atau modelnya yang main naik turun ya, up down gitu kan. Nah, dia keluar
cantolan tinggal di apa namanya, dilonggarkan sedikit, tutup, itu cantolan akan jatuh ke bawah dan terkunci otomatis. Jadi ini sudah diperhitungkan dengan matang, begitu ya, bersih sekali. Nah sekarang tinggal bagaimana kira-kira dia memindahkan posisi atau menggeser posisi CCTV, atau dia tahu bahwa CCTV itu tidak menyorot full ke kamar si Arya almarhum, begitu. Kalau dia tahu, maka dia, oh ini pas dan rencana ini matang sekali nih, gitu. Tapi dari mana dia dapat akses itu, informasi itu, bahwa CCTV itu tidak merekam ke kamar si Arya? Atau dia bisa menggesernya, cuman kan kalau menggeser kan ya pasti kelihatan dong, gitu, CCTV-nya bergoyang, atau ada orang lain dari kamar kos itu yang melihat dia menggeser CCTV-nya. Tapi tetap aja itu bisa jadi sesuatu yang mungkin dengan cara-cara yang pinter ya, kita nggak tahu, itu harus didalamin gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kasus ini bisa sangat mudah untuk dibuka oleh pihak kepolisian. Memang rapi, tapi trik kasus ini sangat sederhana, tidak terlalu rumit ya. Cuma hanya ada benang kusut sedikit di mana ini permainan alibi. Jadi keuntungan si pelaku adalah yaitu gerak-geriknya si penjaga kos itu menguntungkan si pelaku. Kenapa? Gerak-gerik si penjaga kos itu pas pula terekam CCTV itu mengindikasikan seakan-akan dia melakukan perbuatan tersebut atau dia yang dicurigai sebagai pelaku. Padahal pelaku itu sebenarnya dia keluar dari alibi karena dia tahu betul timing waktu, posisi CCTV, kebiasaan si almarhum, suasana di kos. Makanya saya yakin kalau si pelaku ini selain orang yang sering datang ke kos itu, berarti dia adalah orang yang ngekos di situ.